warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekali ini kita akan membahas mengenai manajemen kas. Yang di dalamnya nanti akan dibahas berbagai kasus dalam penyusunan anggaran kas atau cash flow, kemudian manajemen kas, model Baumol dan model Müller-Orr ya. Oke, kita langsung saja untuk pembahasan mengenai studi kasusnya. Bentuk bahan-bahannya silahkan nanti di download, buka saja blognya kangazeb.blogspot.com, masuk ke menu manajemen keuangan 2. Oke, kemudian nanti cari di sini di manajemen kas. Oke, jadi untuk soalnya bisa download di sini, diklik di sini ya. Dan untuk mempermudah pengerjaan, tinggal klik saja di sini ya. Jadi nanti model Excelnya, template Excelnya sudah disediakan. Jadi nanti pengerjaannya bisa lebih mudah. Jadi langsung bisa download saja. Oke, setelah di download, nanti muncul seperti ini soalnya. Oke, kita langsung saja. Oke, kita langsung saja ke kasus 1 mengenai anggaran kas. PT Karya Jasa adalah sebuah perusahaan yang pada tahun 2002 mempunyai data anggaran kas, data penjualan, kemudian pembelian bahan baku, pembayaran gaji dan upah, biaya pemasaran, administrasi dan serta pajak seperti pada tabel di bawah ini ya. Ketentuan lain yang berlaku di perusahaan tersebut dalam kaitannya dengan penyusunan aliran kas adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila perusahaan mengalami defisit, maka akan ditutup dengan jangka pendek ya, dengan pinjaman jangka pendek. Jangka waktunya 12 bulan dengan tingkat suku bunga diperkirakan sebesar 3% per tahun dengan sistem bunga flat atau tetap ya. Kemudian perusahaan menerapkan pola penerimaan dari penjualan sebesar 50% diterima tunai dengan diskon 6%. Sisa piutang dari transaksi penjualan 40% diperkirakan diterima dalam periode berjalan dengan diskon 3% dan sisanya yang sebesar 60% diterima pada bulan berikutnya. Dari data tersebut, susunlah anggaran aliran kas penerimaan yang pertama, yang kedua susunlah aliran kas atau cash flow selama 6 bulan. Oke, kita langsung saja ke pengisian latihannya. Yang pertama, di sini sudah datanya sudah dimasukkan ya, data anggaran kasnya. Kemudian tadi ada saldo awal, saldo minimumnya sudah dimasukkan. Kemudian tadi ada ketentuan lainnya, jangka waktu pinjaman 12 bulan. Oke, kemudian bunganya per bulan 3%. Nah, jadi di sini pola penerimaan kasnya juga sudah dimasukkan. Nah, pertama kita akan mengisi tentang anggaran kasnya ya. Untuk pengisian anggaran kas. Oke, kita langsung di sini saja di penjualan di yang Januari 2002 ya. Di sini diisi sama dengan diisi dari sini, dari penjualan ini dikalikan dengan di sini penerimaan kasnya, kemudian dikalikan lagi dengan hasil bunga ya, 1 dikurangi diskon. Supaya nanti di drag ya ke pinggir ini tidak robah. Berarti yang D di sini, yang D nya jangan robah, D nya diberi tanda string S, diabsolutkan. F nya juga jangan robah,
Nah, ada string S di depan F-nya, kemudian enter. Kemudian langsung di drag ke bulan berikutnya, ya, Februari, Januari sampai Januari, Februari sampai Juni, ya. Oke, selanjutnya ke penerimaan piutang, ya, penerimaan piutang untuk bulan Januari, ya. Ini sama dengan ya, bulan dikali dengan penerimaan tunai kalikan dengan penerimaan pada bulan berikutnya. Nah, dari hasil tersebut ditambahkan dengan hasil dari penjualan pada Januari dikalikan dengan penerimaan tunainya, kemudian dikalikan juga dengan periode berjalan, dikalikan juga dengan hasil bunga dari periode berjalan. Oke, itu ya pembuatan rumusnya, itu hasilnya. Kemudian ini supaya bisa di drag ke pinggir, yang jangan lupa ini, yang D yang ini jangan lupa, kemudian yang D23, yang di alamat sel D23 jangan rubah juga, yang ini juga sama, ya, yang ini juga sama, yang F yang ini juga sama F22. Oke, enter, kemudian di drag ke pinggir sampai bulan Juni. Oke, kalau hasilnya sudah seperti ini berarti pengerjaannya sudah benar. Nah, ini untuk anggaran penerimaan kas tahun 2002 ini sudah selesai, ya, pengisiannya. Kita lanjut ke pembuatan cash flow, ya, cash flow-nya. Oke, di sini di saldo awal ini untuk saldo awalnya sama dengan diambil dari saldo awal di sini. Oke, untuk saldo awalan bulan saldo awal di bulan Februari ini merupakan saldo akhir pada bulan Januari. Nah, berarti diambil dari sini. Nah, karena belum kosong, belum diisi, pasti hasilnya kosong, tapi tidak apa-apa, kita langsung drag saja ke sampai bulan Juni, nanti biar otomatis nanti diisi, ya. Selanjutnya penjualan tunai. Penjualan tunai ini sama dari sini, diambilnya dari E26. Ini tinggal di drag saja sampai bulan Juni. Kemudian penerimaan piutang sama
diambil dari tabel atas, kemudian di drag juga sampai bulan Juni. Oke, kemudian nggak dijumlahkan saja. Sini kita gunakan sum saja. Kemudian di drag juga sampai bulan Juni. Oke, itu sudah diisi kasnya. Kemudian pengeluaran kasnya, ada bahan baku ya. Bahan baku sama dengan diambil dari soalnya. Sini ada bahan baku, enter. Kemudian gaji dan upah, enter. Kemudian B pemasaran, kemudian administrasi dan umum, kemudian pajak, nah ini tinggal di drag saja sampai bulan Juni. Oke, selanjutnya untuk pembayaran pinjaman. Untuk pembayaran pinjaman untuk bulan Januari diisi manual saja, karena di bulan Januari masih belum ada pinjaman ya. Kemudian pembayaran pinjaman di bulan Februari, nah di sini ini sama dengan yang dari sini. Nanti kumulatif pinjaman di bulan Januari ya. Nanti pinjaman di bulan Januari dibagi dengan jangka waktu pinjaman sini ya. Supaya nanti ini tidak robah, di depan E nya diberi tanda string S, enter. Nanti ini di drag saja ke sampai bulan Juni. Oke, kemudian pembayaran bunga pinjaman sama. Untuk pembayaran bunga pinjaman dinolkan saja untuk Januarinya ya. Untuk bulan Februari untuk Januari dinolkan. Untuk Februari ini diambil dari bunga per bulan ya, kalikan dengan dikalikan dengan kumulatif pinjaman pada bulan Januari ya. Nanti ininya jangan sampai robah, 17 nya diberi tanda string S, kemudian di drag. Selanjutnya dijumlahkan ya, ini dijumlahkan. Enter. Ditarik sampai bulan Juni. Oke, untuk surplus atau defisit, ini sama dengan saldo kas tersedia dikurangi dengan jumlah kas keluar. Oke, juga nanti
di drag sampai bulan Juni. Oke, selanjutnya saldo kas minimum. Saldo kas minimum ini diambil dari, nah di sini ada saldo kas minimum ya, disama per bulannya saldo kas minimumnya 6 juta. Nah, supaya ini tidak robah juga diberi tanda string S, baru di drag sampai bulan Juni. Pinjaman, untuk mengisi pinjaman ya, pinjamannya sama dengan ini menggunakan fungsi if ya. Jika kas surplus atau defisitnya kurang dari saldo kas minimum ya, kurang dari saldo kas minimum, maka saldo kas minimum dikurangi kas surplus defisit. Nah, selain itu 0. Jadi kalau lebih dari saldo kas minimum pasti tidak usah ada pinjaman ya, langsung di enter dan kemudian di drag sampai bulan Juni ya. Oke, selanjutnya saldo akhir. Untuk saldo akhir sama dengan kas surplus atau defisit ditambah dengan pinjaman ya, kemudian di drag. Kumulatif pinjaman ini sama dengan sum. Jadi penjumlahan dari alamat sel dari bulan Januari sampai dengan Juni. Nah, tapi yang di sini yang sel 47 yang di awal ini jangan sampai berubah ya, nanti untuk penjumlahan maka diberi tanda string S, enter, kemudian baru di drag. Oke, otomatis ya. Nah, di sini otomatis semuanya berubah sampai di atasnya ya. Nah, penerimaan piutang juga telah disesuaikan ya. Oke. Oke, ada kesalahan yang di sini, harusnya jangan yang ini ya, harusnya yang pinjaman di sini nih, yang 49. Jadi 47-nya diganti dengan 49 ya. 49 ini harusnya 49, kemudian di drag. Nah, harusnya yang ini. Lupa ya. Oke, mohon maaf untuk penjumlahan kas keluar ya. Di sini pembayaran jumlah kas keluar ini penjumlahannya hanya sampai pajak ya, dari bahan baku sampai pajak saja. Jadi nanti di sini ya, ini dikurangi saja, guys. Jadi sampai E42 ya. Nah, itu sampai E42, enter, baru di drag sampai penjumlahan sampai bulan Juni. Oke, itu ya, itu kesalahan yang ada di sana.
Oke, itu untuk latihan 1 ya. Nah, jadi kalau sudah pengisiannya sudah seperti ini, berarti sudah selesai ya. Kita langsung saja langsung ke latihan 2. Untuk latihan 2-nya, nah di sini manajemen kas model Baumol ya. Di sini ada perusahaan Angin Mamiri, sebuah perusahaan fiktif. Perusahaan ini merupakan perusahaan ya yang mengeluarkan kas untuk periode mendatangnya 2.750 yang dipenuhi dari penjualan surat berharga. Surat berharga yang ada di perusahaan tersebut memberikan tingkat keuntungan sebesar 18% per tahun. Kemudian biaya transaksi ya, setiap kali mengubah surat berharga menjadi kas sebesar 225.000. Berdasarkan data tersebut, tentukan kas optimal ya, yang diubah dari surat berharga dan penjelasannya, rata-rata kas balance dan frekuensi transaksi selama setahun dengan menggunakan model Baumol. Oke. Ini sudah ada di sini ya. Nah, kita perbesar. Oke, kita langsung saja diisi jumlah sekuritas yang harus dijadikan kas ya. Nah, di sini sama dengan ini akar dari, untuk akar itu menggunakan S. Nah, SQRT itu merupakan akar ya. SQRT akar dari hasil perkalian, ini rumusnya 2 kali jumlah kebutuhan kas tahun ya, kemudian dikalikan dengan biaya transaksi, kemudian dibagi dengan bunga sekuritas per tahun. Nah, itu hasilnya. Oke, kemudian nanti di keterangannya berarti perusahaan harus menjual sekuritasnya senilai dari ini supaya nilainya kita bulatkan. Di sini bisa menggunakan fungsi rundown ya. Rundown. Misalkan min 3, jadi 3 digitnya dihilangkan. Jadi 3 digitnya dihilangkan menjadi 00 ya, dibulatkan. Jadi perusahaan harus menjual sekuritasnya senilai ini ya, 82 juta sekian pada setiap kali jumlah kas yang dimiliki mendekati 0. Oke, kemudian biaya pengelolaan kasnya. Nah, di sini ada biaya kehilangan kesempatan. Ini sama dengan jumlah sekuritasnya yang harus dijadikan kas dibagi 2, kemudian ini dibagi dengan bunga sekuritas per tahun. Oke. Kemudian biaya transaksinya sama dengan jumlah sekuritas, jumlah kebutuhan kas tahun ya, dibagi jumlah sekuritas yang dijadikan kas, kemudian dikali dengan biaya transaksi. Oke, itu biaya transaksinya. Kemudian
total biaya pengelolaan kas sama dengan biaya kehilangan kesempatan ditambah dengan biaya transaksi. Nah, itu adalah total biaya pengelolaan kasnya ya. Kemudian rata-rata cash balance-nya ya, didapat dengan cara membagi jumlah sekuritas yang harus dijadikan kas dibagi 2 ya. Kemudian frekuensi transaksi per tahunnya, nah, jumlah kebutuhan kas setahun ini dibagi dengan jumlah sekuritas yang harus dijadikan kasnya. Oke, jadi 33 kali. Nah, itu studi kasus dengan manajemen kas dengan metode Baumol ya. Oke, selanjutnya untuk studi kasus yang ketiga. Nah, manajemen kas model Miller-Orr. Nah, di sini ada PT Enak Rasa, sebuah perusahaan bumbu masak yang mempunyai variasi arus kas sebesar 25 juta ya. Sedangkan biaya untuk melakukan setiap transaksi mengubah sekuritas menjadi kas sebesar 225.000 dengan bunga sekuritas per tahun sebesar 16%. Nah, di sini ada catatan asumsi per hitungan 1 tahunnya itu 365 hari dan saldo kas minimum ditentukan 8 juta. Dari data tersebut tentukan saldo kas optimal dan besaran batas atas saldo kas dengan metode Miller-Orr ya. Oke, di sini sudah ada datanya. Kita tinggal sini untuk saldo kas optimal. Z itu saldo kas optimal. Ini sama dengan ini rumusnya, hasil dari 3 dikali biaya transaksi dikali hasil perpangkatan dari arus kas pangkat 2 kemudian dibagi dengan hasil dari 4 kali hasil bunga per tahun dibagi jumlah hari dalam setahun kemudian pangkat 1/3. Nah, itu untuk mencari rumus untuk mencari saldo kas optimal. Nolnya kurungnya ada yang kurang ya. Ya, tapi udah seperti ini ya. Nah seperti ini. Tadi ini kurang 1 kurung di sini. Oke, sudah ya. Nah, kemudian untuk mengisi H ya. Nilai H-nya sama dengan 3 kali saldo kas optimal. Enter. Itu besaran batas atas. Oke, penjelasannya
untuk penjelasannya. Nah, di sini diisi ya, diisi dengan fungsi if. Jika optimalnya, nilai kulkas optimalnya lebih besar dari 0 ya, maka ini nanti diisi dengan teks ya. Jika uang kas perusahaan mencapai angka itu saja ya. Sudah seperti ini saja. Jadi karena ada teksnya maka ada, karena di sini ada angkanya lebih dari 0 maka muncul teks ini. Nah, selanjutnya yang di sini diisi dengan nanti di London is London min 3 saja. Nah, selanjutnya if jika yes. Terus ya, nah di sini lebih besar dari 0. Nah, teksnya itu harus segera diubah. Yes, kecil saja. Nah, di sini dengan if lebih besar dari 0 menjadi sekuritas sehingga di sini fungsi if lagi. Dan apabila uang kas sama dengannya Pak.
salah ini harusnya yang H, ini harusnya yang Z. Nah ini udah ya. Kemudian untuk nilai terdapat perubahan nilai kas berikut ini sama dengan ini, tinggal ditambahkan saja untuk Z nya. Tinggal ditambah, sedangkan yang H nya saldo kas minimumnya ditambah dengan oke itu ya. Jadi untuk pengisian saldo kas ya manajemen kas dengan metode Miller OR untuk mencari saldo kas optimal ini sudah selesai ya, sampai latihan 3. Oke, itu saja ya untuk pertemuan sekarang ya. Kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.